Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Umni Salama, Skom MMSI, dengan mata kuliahnya yaitu Praktikum Algoritma dan Struktur Data. Di sini kami akan menjelaskan tentang pointer dan linked list. Dan kami adalah kelompok 2. Nama saya Ahmad Rifan Riyadi dengan NIM 415-200-10007. Selanjutnya ada Putri Bilkisti dengan NIM 415-200-10087. Dan terakhir ada Alvaris Triadi dengan NIM 415-200-10113. Next, Riz. Oke, di sini ada pointer, yaitu pointer adalah sebuah variabel yang berisikan alamat memori atau bukan nilai. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pointer adalah suatu variabel petunjuk ke alamat memori tertentu. Cara pendeklarasian pointer dalam bahasa C adalah dengan menambahkan tanda asterik, yaitu adalah bintang di depan nama pointer. Next. Di sini adalah bentuk umum dari pointer. Nah, ini ada tipe data, yaitu asterik, nama, dan pointer, titik koma. Dan di bawahnya ada contohnya, yaitu in, asterik, bintang, yaitu IMP. IMP ini adalah nama pointer. Contoh di atas menyatakan bahwa tipe strip bawah data menunjukkan bahwa nilai yang memiliki tipe data sesuai tipe strip bawah data atau tipe data deklarasi. Pada contoh di atas, pointer yaitu IMP akan menunjuk ke alamat yang ditempati. Simbol asterik itu bintang memberitahu kompiler bahwa sebuah pointer bertipe in dideklarasikan. Selanjutnya yaitu Putri Bilkis. Selanjutnya ada linked list. Linked list adalah sejumlah node yang dihubungkan secara linear dengan bantuan pointer. Penggunaan pointer untuk mengacu elemen berakibat elemen-elemen bersebelahan secara logik walaupun tidak bersebelahan secara fisik di memori. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data, berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan terbatas. Ada dua jenis pointer yang digunakan, yaitu head, yaitu menunjukkan alamat pointer paling depan, dan tail untuk menunjukkan simpul terakhir. Lalu ada bentuk umum, yaitu type def, struct, telmis, buka kurung kurawal, info type, info, titik koma, address next, titik koma, lalu tutup kurung kurawal, elm please, titik koma. Info type, yaitu sebuah tipe terdefinisi yang menyimpan informasi sebuah elemen list. Lalu next, yaitu address dari elemen berikutnya atau suksesor. Lalu ada jenis-jenis linked list. Yang pertama yaitu single linked list. Single linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja. Lalu yang kedua ada double linked list, yaitu double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjuk ke node selanjutnya dan pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Lalu yang ketiga ada circular linked list, yaitu linked list yang tidak memiliki nilai nil atau nol untuk medan sambungan. Ada dua circular linked list, yang pertama singular single linked list dan circular double linked list. Yang terakhir ada multiple linked list. Multiple linked list merupakan suatu linked list yang memiliki lebih dari dua buah variabel pointer. Lalu kekurangan dan kelebihan pointer dan linked list. Yang pertama kelebihannya, yaitu secara ukurannya itu lebih dinamis,
Yang kedua, alokasi penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan. Yang terakhir, penambahan data maupun penghapusan data relatif lebih cepat. Lalu kekurangannya, pemakaian memorinya itu lebih besar. Lalu proses traversal lebih panjang karena tidak bisa langsung mengakses data dengan indeks. Lalu yang terakhir, tidak dapat melakukan reverse traversal kecuali dengan doubling. Lalu program pointer dan linked list akan dijelaskan oleh Faris. Oke, dan ini contoh program dari pointer dan linked list. Di sini saya coba jelasin dari struct node-nya. Jadi awalnya di sini tuh bikin struct yang namanya node. Struct node kurung kurawal, integernya saya pakai data, dan node-nya next. Tutup kurung kurawal. Nah, itu fungsinya untuk nampung data yang disebut node. Di situ ada integer data yang nantinya berisi data sesuai tipe datanya. Selanjutnya ada node next yang bakal jadi penghubung antara node satu dengan node yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kode node intersect head 0. Nah, itu artinya kalau node pertama itu nama head yang nilainya 0 nanti bakal diisi sama data. Terus di main itu ada deklarasi node yang kodenya node 1 sampai 3. Selanjutnya ada kode 1 new node, 2 new node, dan terakhir 3 new node. Nah, itu fungsinya untuk bikin alokasi memori. Yang nantinya tempat untuk nyimpen datanya udah ada di memori, tinggal dilanjut diisi datanya di baris selanjutnya. Nah, selanjutnya nih ada kode data 1 yaitu berisi nilai 3, data 2 berisi nilai 5, dan data 3 itu berisi nilai 7. Nah, kode itu disebut mengisi data atau assign dari node 1 assign value di variable data. Nah, selanjutnya ada kode 1 next ada 2, 2 next 3, dan 3 next-nya itu 0, dan head-nya itu 1. Fungsinya buat assign juga, tapi fungsinya spesifiknya buat nyambungin ke node selanjutnya. Maka kode 1 itu next, 2 artinya node 1 dihubungin ke node kedua. Nah, bagi situ seterusnya. Kalau head 1 itu kan di atas, kalau node yang pertama itu head, makanya head itu diasingkan value dari node 1. Selanjutnya ada kodenya gini, node temp head. Artinya node temp berisi nilai dari head, yang mana nilai dari head itu berisi nilai dari node 1. Selanjutnya di bawahnya ada while, kodenya while kurung buka temp, ada seru 0, tutup kurung kurawal, cout-nya temp data. Maksudnya itu kalau temp itu tidak bernilai 0, maka while-nya akan jalan terus. Temp-nya itu nilainya 1, dan 1 itu udah di-link ke node 2. 2 juga udah ke link node 3, dan node 3 ini yang nilainya 0. Kalau udah ke node 3, while-nya berhenti. Di dalam while itu ada fungsi buat cetak data, sama pindah ke link selanjutnya. Dan terakhir ada return 0, artinya return false yang berarti programnya selesai di situ. Dan ini hasil di-run dari program yang ada di samping, di mana hasil output akan keluar angka tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam menjelaskan program tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.